teman-teman, balik lagi barengan sama gue Yafi Virus. Dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Pertama-tama gue mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang udah dukung di tahun lalu. Goal gue sudah bukan cuma tercapai tapi terlampaui 4 kali lipatnya. Jadi terima kasih banget. Dan juga selamat tahun baru buat yang nonton. Semoga kalian tahun barunya have fun. Dan tahun ini punya resolusi dan doa-doa dan goal yang kalian bisa capai. Tentunya channel ini juga punya goal, which is 100.000 subscriber pada akhir tahun. Masih panjang, tapi goal itu juga jauh. Oke, gue selalu punya namanya goal jangka panjang dan goal jangka pendek. Goal jangka pendek gue ada ya tentunya 50.000, which is setengahnya. Gue belum menentukan itu kapan gue mau mencapai 50.000, but gue terus mencoba untuk mempunyai goal. Oke, dan ngomong-ngomong soal goal, hari ini seperti yang sama kayak sebelum-sebelumnya. Kita punya goal dan kali ini gue mulai jam 12. Oke. Kenapa gue mulai siang-siang dan gak malam? Panjang sih ceritanya. Cuman intinya tadi istri gue harus gue dropin di kerjaan karena dia SIM-nya ketinggalan di kerjaan dan dia gak berani nyetir tanpa SIM ke kerjaan segala macam. Dan dia keluar sekitar jam 6, jam 7 malam. Jadi gue mikir oke, kenapa enggak gue nguber 6 jam dari siang sampai malam. Jadi at least gue bisa malam bersama istri dan anjing-anjing di rumah gitu. Dan kita akan lihat nih pemasukannya seperti apa sih, ya kan, di siang-siang. Dan kalau bisa lihat nih, basah bro, hujan di luar. Harusnya sih orang mager keluar dan harusnya jam makan siang ini lebih sibuk dari biasanya karena kondisi yang sekarang ini gitu. Oke, jadi kalau kalian udah nggak sabar langsung aja di like dulu sebelum kita mulai dan di subscribe kalau kalian baru di channel ini. Hari ini tentunya gue udah bawa seperti biasa air putih gue, kopi gue, ya kan. Ini gue bawa chargeran buat kamera karena chargeran HP udah ada. Dan alangkah ironisnya kalau gue delivery makanan terus gue lapar, jadi gue bawa bekal juga. Bekal gue hari ini adalah cuma nasi sama orange chicken. Oke, kalau kalian belum pernah nyobain orange chicken, cobain Sabi Boss. Oke, dan juga bensin gue udah sekarat, jadi gue akan isi bensin dulu. Tapi kita lihat bisa nggak sih gue mendapatkan $100 aja goal kita hari ini selama 6 jam ke depan, atau sampai bini gue bilang, "Baby, jemput dong." Gitu. Oke, ya udah. Oke, sekarang kita mau isi bensin guys. Harga bensin sekarang lumayan, $4 sekian. Oke, ini gue buka dulu. Set. Terus masukin kartu. Atau enggak kita ngomong ke kasir aja biar kalian tahu caranya. Yang pertama harus diingat adalah ini nomor berapa tangkinya. Nomor 8. Ini gue tutup dulu kali ya. Oke. Number 830. Alright, you have a good day. Got it right? Oke, thank you. Nah, jadi gitu cara isi bensin. Lo kasih tahu lo mau ngisi berapa. Hari ini gue mau ngisi $30 aja. Terus lo bilang tanki nomor berapa. Jadi number 30 on 8 gitu. Udah, masukin. Belum. Ini udah gue masukin. Gue pilih unleaded, which is $4,1. Pencet. Udah isi. Set. Nah, bisa dikunci, ini ada kunciannya di sini guys. No. Udah deh, habis itu lo ngisi sendiri, tinggal tungguin sampai selesai. Hujan.
hujan. Oke, mumpung sambil nunggu kan kayaknya udah bakal siap nih. HP gue mana? HP gue di mana? Oh, HP gue hilang. HP gue di mana, Bos? Kok HP gue hilang ya? Astaga naga. Ntar HP gue di mana ya? Kita online dulu Uber. Online Uber driver. Go. Udah nih udah online dah. Oke. Make sure gue di sini itu connect dan delivery. Udah. Sekarang kita tinggal tungguin orderan masuk. Nah, udah selesai. $30 guys ngisi ya, $30 ngisi. Ini biasanya cukup untuk 3 sampai 4 hari lah. Kalau buat delivery. Orderan pertama masuk. Yuk kita lihat di mana ngambilnya. Gue masih di pom bensin by the way. Farsi Cafe. Farsi Cafe itu sekitar 3 menit dari sini. Farsi Cafe guys. Oke, yuk kita jalan. Alhamdulillah dapat yang pertama. Let's go. Aduh, bete banget. Guys, kayaknya tadi ada kesalahan teknis dari gua sendiri. Jadi kan hujan ya, lo tau sendiri kalau touchscreen tuh kalau udah hujan suka aduh, suka kepencet sendiri. Tadi gua udah masuk restorannya. Terus pas gua masuk, gua cuma udah denger ada suara ding dung gitu-gitu deh pokoknya. Dan kayaknya nggak sengaja kepencet di kantong gua, nggak cancel ordernya. Ih, bete banget. Jadi sekarang untungnya langsung ada masuk orderan lain di restoran Jepang. Jadi gue sekarang sedang menuju ke restoran Jepang itu. Banyak yang nanya, lo punya Tesla kenapa Uber nggak pakai Tesla bang? Lebih murah, betul. Tapi kalau enaknya naik mobil ini, gue bisa sambil sebat bro. Di Tesla gue nggak mau, di mobil gue atau lagi gue nggak mau nyebat. Itu lebih sering dipakai sama bini gue. Dan gue nggak pengen itu jadi mobil rokok. Ini mobil industri, mobil pekerja sejati ya. By the way, gue nggak bisa ngeliat spion, becek bener. Jadi gitu sebabnya. Kita masih on the way nih. Dan juga gue mau ngasih tahu buat kalian, ketika gue ilegal, ketika gue nggak punya surat-surat bener, gue nggak bisa kerja Uber. Oke. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar rata-rata nggak mau dan nggak bisa, karena mereka ngeceknya benar-benar detail. Kalau lo pakai surat bodong atau segala macam, jadi gue pun nggak berani meresikokan hal itu. Saat aku lanjut usia, saat ragaku terasa berat. Oke, itu dia restorannya. Oh, Anzu. Untuk Ira yang namanya Ira, Mbak Ira. Oke, kita lihat ya. Ada nggak? Tempatnya kecil, Anzu. Cuma jendela gini doang, kayak di Jepang bener-bener. Ternyata makannya belum siap. Jadi gue akan ke restoran selanjutnya dulu untuk pick up si Marugame Udon. Marugame Udon tuh ada di sana. Dan ini nama daerahnya adalah Sotel atau Little Osaka guys. Jadi makanan-makanan Jepang semua isinya. Kita nyebrang dulu ya. Nyebrang sembarangan guys. Bodoh amat. Dan juga by the way ini sekedar informasi aja, sepatu yang gue pakai kali ini adalah Allbirds. Allbirds itu merek yang menurut gue kayaknya sih memang belum masuk di Indonesia ya. Terus kebetulan yang ini ya lumayan mahal sih, tapi dia anti hujan dan nyamannya luar biasa. Jadi gue pakai ini untuk kerja. Sebenarnya nggak pengen, cuman karena hujan jadi gue pakai deh, nggak apa-apa. Bagus. Oke, itu dia Marugame Udon. Makanannya sudah dapat. Yang kedua, yang pertama tadi masih dibungkus soalnya, jadi gue mikir ya udahlah gue ngambil yang kedua dulu, taruh di mobil, terus kita balik lagi ke orderan pertama untuk si Mbak Ira. Oke. Itu kalau kesana itu isinya bener-bener makanan Jepang semua guys. Jadi kalau main ke LA dan lo ngidam makanan Jepang, mainlah ke sini. Daerah Sotel, Little Osaka. Is it both of them? Okay. Oh, great.
Thank you so much. Banyak guys bawaannya, lo lihat noh. Ada 3 bro. Laper Mbak Ira nih, laper kayaknya dia. Oke, ini cuacanya enak banget tapi ya. Nah, udah, yuk masukin di mobil. Buka dulu. Oke, ini orderan pertama tadi udah. Ini sekarang orderan kedua. Gue pisah biar nggak ketuker. Oke, gue taruh sini dulu. Ini buat Mbak Ira, gue taruh di bawah. Mbak Ira taruh di bawah. Oke, Mbak Ira taruh di bawah. 3 Mbak Ira, ini satu lagi tadi si Ashley. Oke, ini daerah yang tadi gue bilang guys. Ini hotel nih, kita udah mulai ke tengah-tengah. No, kalau lu lihat ke sana, gue geser dikit ya. No, kalau lu lihat ke sana, banyak yang ngantri. Itu restoran yang paling terkenal di sini karena selalu rame. Namanya Sujita, TSUJITA, Sujita LA. Selalu rame, lu lihat no. Oh, ini gue kasih ke samping ya. No, rame terus guys. Walaupun ramen kesukaan gua itu ada di depan sana, namanya, aduh ini lampu merah lagi. Namanya Tatsu. Genggam tanganku saat tubuhku terasa linu, berberuk erat tubuhmu saat ingin menyerangmu. Kita lawan bersama. Oke guys, barusan si Mbak Ira itu bilang katanya dia akan turun untuk menjemput makanan di pintu depan. Oke, jadi kamera gue tinggal di sini aja, semoga kalian kelihatan di sana. Oke, dan juga kayaknya bakal ribet karena tadi banyak banget kan barangnya. Oke, jadi tungguin aja terus, semoga kelihatan. Dan lagi ada ambulan guys, entah ada apa. Yuk lihat. Ada deh. Nah, itu dia. Yuk. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Hayo saat kita lemah, kita saling menopang. Kita nanti di suatu pagi, salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Jadi supir Uber, mau Uber Eats atau Uber penumpang segala macam, satu yang lo mesti ketahui adalah di mana kamar mandi yang lo bisa kunjungi setiap saat. Oke, ketika lo kebelet kencing kayak gue sekarang ini. Nah, untungnya gue tahu di mana park atau taman-taman di mana gue bisa kunjungin. Ini gue sekarang tadi habis delivery kan. Terus gue tahu ada taman daerah sini di mana gue pernah tanding dan ngelatih di sini. Jadi gue lagi stop. Nah, tuh gue barusan habis parkir ya kan. Ini di taman terdekat. Ini namanya kalau nggak salah Palms Rec atau Park gitu ya. Ini keren sih tuh, di sana tuh tempat gue pernah tanding. Lapangan bola yang lumayan besar. Terus di sini tempat nongkrong-nongkrong buat duduk-duduk, ada barbecue-nya juga. Di sini ada kolam berenang tuh kalau lo bisa lihat, yang airnya sedang disedot ya, udah disedot karena winter, musim dingin nggak ada yang berenang. Terus di situ tempat main anak kecil, dan di gedung itu kamar mandinya gitu. Jadi seperti yang tadi gue bilang, penting untuk kalian mengetahui di mana supermarket yang kamar mandinya bisa dipakai untuk umum, atau kalau kalian lagi stop di restoran itu mudah karena lo ketika di restoran tinggal minta pinjam kamar mandi selesai. Tapi kalau misalnya kalian nggak lagi dua-duanya, lo harus tahu nih taman mana yang terdekat. Ini untungnya taman sih banyak ya, dan rata-rata taman itu ada kamar mandinya. Ya udah, gua kamar mandi dulu cuy. Ini kamar mandinya bisa dibilang lumayan bersih buat taman. Tapi lo lihat nih, nggak ada kaca bro, kacanya aluminium begini, dan ini pun dibaret-baret lah tuh, maalai. Terus ini tuh sabunnya begini, terus ini buat ngeringin tangan. Dan ini fitur yang selalu ada di kamar mandi, lihat tuh. Nah lo bisa ngintip bro. Nah, ada jedaknya, sama ini lo lihat gede banget kan. Demi keamanan. Oke, yang tadi kayak gue bilang, lapangan basketnya, dan ini taman bermain anak-anak yang tentunya kosong karena memang hujan. Nampaknya kita akan mencoba balik lagi ke daerah Southel
atau Little Osaka yang tadi, tempat dimana kita dapat orderan. Siapa tahu masih ada orang yang lapar setengah 2 dan belum sempat makan, jadi kita dapat orderan. Dan pada saat yang sama kita sambil makan siang dulu di jalan. Oke. Ini kenapa ada nyangkut? Lunch on the road. Nah, ya. Lunch on the road. Oke. Orange chicken, bro. Kalau belum pernah nyobain orange chicken, ya cobain. Gokil. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lanjut. Oke, sekarang gue udah di restoran yang tadi gue bilang sangat sibuk sekali. Ini udah lewat jam makan siang ya. Namanya Sujita. Nah, masih ada orang pada ngantri. Kali ini gue mau pick up buat si TIW. Nah, ini di Sujita, guys. Gue akan ngomong dulu sama orangnya yang bantuin kalau gue udah pick up. Kita lihat ya. How you doing? Yeah, not bad. Go for it. You too. Alright, thank you so much. Tadi hujannya udah mulai reda, sekarang hujan lagi. Orang udah mulai pada lari-larian lagi. Bagus lah, doa gue terkabulkan. Hujan lagi, semoga makin sibuk. Enak sih minum sop, makan sop gitu sambil hujan-hujan kelonan. Udin petot, bro. Anjing. Udin petot, udara dingin, pengen dibetot. Oke. Sorry gue sambil makan. Orderan barusan itu kita ke daerah Beverly Hills. Kalian pernah dengar daerah Beverly Hills? Daerah mahal, segala macam. Ini akan memakan waktu sekitar 14 menit. Ini tungguin aja, dan mungkin gue kasih lihat jalannya seperti apa di LA kalau lagi macet. Oke, pas banget nih atas. 14 menit cukup buat nyebat. Oke, stay tune terus. Alhamdulillah habis. Mantap, bro. Oke guys, sekarang gue lagi di Beverly Hills Rodeo Drive. Ternyata bukan perumahan, ternyata gue harus nganterin ke toko Dior. Ini tempat pembelanjaan elit ceritanya. Dior. Nah, ini tokonya Dior di sini. Ini makanannya. Sekarang gue lihat dulu buat siapa sih orderannya. Orderannya itu untuk TIW. Hi there, I have a delivery for here. Ribet tadi, pakai tangan segala macem. Tapi udah dianterin dan apa namanya? Langsung dikasih ke orangnya. Sekarang balik ke mobil, nungguin orderan selanjutnya. Guys, kita check-in dulu yuk. Sekarang itu udah jam 2.16 sore. Jadi otomatis kita udah 2 jaman kalau nggak salah, kurang lebih ya, Uber Eats, delivery, dan udah ada 4 delivery tadi. Total sekarang udah $30 dan 3 sen, ya $30 lah. Dan kemungkinan bisa lebih karena masih ada beberapa orang kayaknya yang belum ngasih tip gitu. Jadi mungkin totalnya akan lebih nantinya. Kita masih ada beberapa jam lagi. Gue sekarang masih di daerah Beverly Hills karena tadi dapat orderan deket sini. Dan nampaknya restoran masih pada buka, ya kan, masih pada rame, dan semoga aja banyak orang yang order restoran daerah sini. Oke, kalau hari ini tidak mendapatkan atau tidak mencapai goal, it's okay, at least gue udah nyoba, at least gue udah keluar sana, walaupun sepeser, tetap berarti buat gue. Oke, and just enjoy the time. Oke. Udah nyetir muter-muter sekitar 10 menit kurang lebih. Masih belum dapat orderan. Ini adalah salah satu kekurangannya kalau misalnya kita jalan siang. Oke. Mungkin kalau dari pagi akan lebih menguntungkan, tapi kalau gue jalan dari siang, selesai makan siang kayak gini, rada slow. Kayak maka dari itu kayak gue akan menuju arah rumah. Ya sih.
karena di situ ada cloud kitchen. Harusnya orang tetap order makanan dari situ dan semoga tetap ramai. 2,000 years later. Jadi gue tadi di deket rumah, terus sempat nunggu sebentar di cloud kitchen deket rumah. Tapi gue kebelet kencing, jadi gue balik ke rumah sambil say hi ke anjing-anjing di rumah. Tapi aplikasi gue nyalain terus sambil nungguin orderan, siapa tahu ada. Dan tidak terasa nampaknya sudah hampir sejam gue di rumah, nggak ada orderan sama sekali masuk. Jadi gue akan make one final push ke daerah yang menurut aplikasinya ini bukan sedikit ya, rame ya. Gue akan ke daerah Westwood. It is what it is, man. Kalau lagi sepi ya sepi, kalau lagi rame ya rame. Sepi dan rame. Yaudah, jangan bosan ya guys nontonnya. Episode kali ini sangat, bahasa sini itu uneventful, oke? Kalau bahasa basicnya boring, gara-gara nggak ada yang kejadian. Bukan kejadian gimana ya, cuman orderan tuh sepi. Cuman 4 lo, bayangin aja. Oke, kita sekarang menuju orderan kelima. Mau ngambil makanan di namanya Lenzini, Lenzini's Pizza di daerah Palms, nggak jauh dari rumahnya Mbak Jessica Yap yang kemarin sempet kontenan. Kalau kalian belum nonton kontennya, ya ditonton dulu. Dia rumahnya deket sini, dia pianis, komposer, ya musisi lah, dan juga punya akademi musik dimana dia ngajarin bocah-bocah bermain piano. Oke, ya udah, ini udah di depan, kita bakal ngambil. Yuk lihat seperti apa sih makanannya, restorannya, dan segala macam. Orderan kita kali ini untuk Yardana. Ini tempatnya, Yardana. Nah, yang buat ada di situ. Terus inilah kalau order di sini pakai Apple Pay bisa. Please accept the order for me. Yes. Of course. How's business going? Okay. There you go. Thank you so much. Thank you. Oke guys, pizzanya udah. Tempatnya tadi kalian udah lihat. Sekarang kita menuju mobil dan alhamdulillahnya rumahnya nggak jauh. Cuma sekitar 2 menit. Oke, lihat langitnya guys, tapi gelap bener. Oke, ini gue di lampu merah situ harus belok kiri, bisa nggak? Bisa dong. Sat, motong segala macam. Sat, langsung begini, luar biasa. Nah, ini kita udah nelpon tadi dari call box. Sekarang tinggal tungguin dibuka pintunya. Dikunci kan ya sekarang ya? Iya, dikunci guys. Lagi nungguin. Kagak diangkat-angkat. Nah, kedengeran tadi kayaknya masuk ke apa gitu. Ya, dan yes. Thank you so much. Thank you. Nah. Jadi orangnya udah masuk, orangnya tetap langsung jemput ke pintu depan. Ya udah. Gue gak yakin, jadi gue tutupin kameranya, sorry banget. But sudah. Oke, aman. Order kelima aman. Udah tinggal di set. Tadi orang yang terakhir tuh mesen pizza pas lagi hujan-hujan, bikin gue jadi penasaran. Kalau lagi hujan di tempat lo dimanapun itu, kalian paling suka makan apa? Hah? Coba komen di bawah. Favorit kalian kalau lagi hujan tuh makan apa sih? Kalau gue tentunya Indomie seleraku, mie rebus gitu kan ya, pakai telur rebus gitu, atau even pakai telur ceplok enak, terus tambahin kerupuk atau enggak pilus. Itu favorit gue. Favorit lo apa? Komen di bawah. Sebelum gue pindah, lagu ini populer sekali dan akhirnya gue nyanyiin buat teman-teman gue, ya gak sih? Karena judulnya pas banget. Bisa gitu ya.
dimainin di lagu, di radio-radio orang, di radio-radio manapun, mau mobil orang, dan ini lagu sangat berarti untuk gue. Ih, pergi untuk kembali. Kalaupun langit pada malam itu menantikan cahaya bintang. Orderan selanjutnya ke Dave's Hot Chicken. Dave's Hot Chicken. Ayam panasnya si Dave. Dan dia terkenal pedes. Pedes. Oke, let's go. Nah, ini dia Dave's Hot Chicken. Nah, orderannya kali ini untuk Tamer. Nah, ini dia Dave's Hot Chicken. Kita samperin. Itu menunya, orang pesan di sini. Terus ada mic-nya, bro, bisa buat nyanyi. Gokil. Ini confirm. Jadi confirm. Rumahnya sekitar 13 menit. Lumayan jauh juga ya. Barangnya udah. Ayo kita angkut. 13 menit ke tempatnya. Oke. Ini kita dari Dave's Hot Chicken. Nah, itu dia di daerah Culver City, guys. Oke, kita udah sampai di depan gedungnya. Ini gedungnya. Sekarang kita tinggal cari pintu masuknya. Wah, ini buzzernya zaman sekarang, bro. Have to start. Thank you. Aduh, mahal, bro. Yang lo belinya bagus. Paketnya banyak bener, loh. Oke, liftnya itu dia. Floor. Going down. Ya, terus tinggal difoto. Submit, selesai. Nah, ini harusnya. Kalau di gedung-gedung mahal gini kayaknya sinyalnya sering jelek. Oh, udah. Wah, daerah sini busy, guys. Ambil lift lagi. Wah, ada kaca gede, pemandangan. Rumah gue deket sini. Kayak kalau jalan kaki paling 10 menit ke sana. Naik mobil 2 menit. Oke, sebelum kita balik ke mobil, gue mau nunjukin sama kalian aja. Ini sekarang so far masukannya udah $41, guys. Udah hampir setengahnya ya. Dan ini daerah yang busy. Ini gue sekarang lagi di sini. Kayak kita bakal nyetir ke daerah sana. Ini daerah sini tuh UCLA atau Universitas California Los Angeles. Daerah sini Brentwood, daerah mahal. Daerah sini Bel Air, daerah mahal juga. Jadi kayaknya mahasiswa, orang kaya banget pada mager-mager. Tuh lihat, Beverly Crest sama daerah orang kaya juga. Makanya pada mahal. Soalnya udah mulai pada kelaparan kayaknya nih. Daerah orang kaya. Akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku di Los Angeles. 2,000 years later. Oke, guys, setelah menunggu dan muter-muter, akhirnya dapat juga orderan yang baru gue pick up tadi dari Chick-fil-A chicken sandwich gitu, untuk si Mbak Priscilla. Oke, tapi sekarang udah jam 5 sekian dan sebentar lagi itu saatnya anjing-anjing gue di rumah makan malam dan ngajakin jalan sore biar mereka bisa ke belakang. Maka dari itu ini gue udah akan menyetop dulu untuk sementara karena di sini ada opsinya untuk tulisannya stop new request. Karena seringkali kita lagi on the way, udah mau sampai terus ada orderan di sekitar situ, si app ini langsung nangkep orderan yang selanjutnya. Dan kalau kita harus cancel, itu akan mempengaruhi cancellation rate. Oke, dan cancellation rate itu akan mempengaruhi juga si algoritma ini untuk seberapa mudahnya kita dapat orderan. Oke, jadi untuk mencegah hal-hal seperti itu, gua udah akan langsung stop new request. Oke, jadi nggak ada requestan baru. Yang artinya juga ketika gue selesai dengan orderan ini, app-nya langsung nge-sign off gue, nge-log off gue biar nggak ada orderan masuk lagi.
Oke, kita baru sampai. Wah, hujannya deras banget guys. Deras banget. Ini pintu dari tadi nggak mau nutup ya. Makanannya di depan. 1909 alamatnya. Oke, ini dia. 1909 itu di mana coba? 1909 ini dia. Tempat adopsi anjing guys. Hi, for Priscilla? All right, there you go. Thank you. Tempat pengadopsian anjing itu dia. Nah, ini udah berarti untuk sesi sekarang udah dulu. Kita bakal ke rumah ngasih makan anjing. Kalau anjing mau diajak keluar ya kita ajak keluar. Kalau enggak ya kita tungguin sampai nanti, mereka harus nunggu. Oke, sampai ketemu di sesi kedua. Hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Oke guys, kembali lagi di sesi kedua. Oke, sekarang ini kelihatannya sejam lagi istri gue bakal keluar. Jadi gue mungkin akan mulai on the way ke sana. Biar sekalian ngejemput. Tapi sambil on the way, app gue juga udah mulai online. Oke, jadi ketika ada orderan masuk, pas gue lagi on the way, kita sikat aja. Nanti ngasih lo secara satu, even 2 orderan itu memakan waktu sekitar 20 menitan, which is masih cukup. Dan tadi bini gue bilang sejam itu masih dalam perkiraan. Oke, udah mau jam makan malam, jadi gue bawa bekal. Kali ini bekal kedua kita. Lo lihat nih, kayak kornet, nasi, dan mie goreng. Gue kasih bon cabe biar pedas. Oke, bini gue bilang masih sekitar sejam lagi. Jadi gue udah sempet ngambil dari restoran namanya The Bakehouse. The Bakehouse, restoran kecil. Itu restoran kecil kayak gitu tuh guys, yang kemungkinan ada locker. Oke, saya baru belajar nih istilah baru, locker. Lowongan kerja. Gue kira locker tempat penyimpanan sesuatu. Bini gue bentar lagi selesai. Mumpung lagi nungguin, cari duit lagi speser. Oke, lanjut. Oke guys, ini gedungnya itu di sebelah. Kalau misalnya mau lihat, gedungnya di seberang sana. Dan gue harus nyebrang jalan dulu, karena ini salah satunya parkir yang gue bisa dapetin. Ambil barang di belakang. Ini dia tadi barangnya. Let's go guys. Kunci mobil, nyebrang jalan. Gokil, nyebrang jalan. Wah. Lari gue cepet juga ya, suaranya barusan gimana tuh, gue penasaran. Tapi anyway, udah sampai, press, set. Gokil. Mobil nyebrang di sana, kelihatan mobil gue, Oke. Tuh. Saya masuk dari situ, keluar dari sini. Oh ini dia langsung. Pancing, enak juga. Kita fotoin dulu. Oke guys, jadi dengan breaknya dan segala macam, ini di sini gue bisa kasih lihat sih. So far gue udah 8 trip ya, atau 8 delivery. Aktifnya itu 2,5 jam. Dalam artian aktif yang seperti gue udah pernah jelasin sebelumnya, itu adalah ngambil makanan, nungguin makanan, ngedeliveryin makanan. Oke, jadi itu beda dengan statistik online. Anyway, pemasukan sekarang $54.72, which is berarti gue udah setengahnya dari goal kita. Ini gue kemana ya? Bingung. Oh ya, kesini. Berarti hopefully ya 2-3 jaman lagi harusnya sih aman ya. Yuk. Oke. Jangan kita nyebrang sedeng lagi kayak tadi. Siapkah Anda? Lihat kiri kanan, masih ada mobil. Karena masih rame. Kalau gua ke tempat penyeberangan jauh banget bro di sana bro.
Nah, ini gedungnya tadi nih, apartemen gede. Belum aman. Udah aman kali ya, Iya ada mobil. Dan ada mobil juga, tapi udah aman. Biasa nyebrang di Indo, aman lah, ya nggak sih? Oke, dapat orderan lagi, nggak jauh dari sini. Sih, kalau malam tuh cepet bro, orderan tuh tak bro, ngerti nggak lo? Anyway, yuk kita ambil orderan dulu, ada di belakang, jadi kita harus football. Oke, kita sekarang mau ngambil dari restoran namanya Pho Ever. Restoran Pho atau Vietnam ya? Pho itu Vietnam kan sih? Kayak Vietnam ya? Kayak Vietnam. Pho, makanan pho, sup sih perfect sih kalau lagi dingin gini. Parkir mundur dulu guys. Padur, nah parkir mundur. Restorannya nggak rame guys. Kira kalau lagi dingin gitu rame. Alright, thank you so much. Bye bye. Oke. Okay, my brother, what's my damage? Kaget gua. Namanya Pho Eva. Suka macem-macem namanya Pho Eva anjir. Amy deh namanya bule nih kayaknya nih. Bule-bule doyan makanan apa namanya? Vietnam sup sih pas sih. Belum kena mie rebus aja doi, ya nggak sih? Nah, micinnya mie rebus kan sokil gop. Oke, kita lihat dulu sebelum masuk ke mobil berapa lama dan berapa jauh rumahnya. Lumayan ini, tapi cuma 6 menit. Not bad, 6 menit. Oke, jadi seperti yang tadi sudah direncanakan, kita nambah satu lagi order karena ini tinggal 3 menit lagi kan, dan gue udah ngambil makanannya. Habis ini kayaknya kita stop biar bisa nyampe ke kerjaan bini gue on time dan dia nggak nunggu. Secara dia udah kerja tadi dari pagi ya. Karena tinggal jemput. Terus balikin dia. Habis itu kita lanjut lagi. Lumayan 2 order in between ya nggak sih? Semoga harusnya bisa. Ya ini habis order ini selesai, harusnya gue dapat $60 sekian. Lumayan lah. Oke, ini buat si Amy. Alamatnya bener nggak sih? Alamatnya itu oke, harusnya sih bener. Dan ini kalau memang kelihatan gelap karena memang perumahannya gelap. 3524, oke benar. Rumahnya gelap bro. Rumah mahal, rumah bagus, tapi gelap. Taruh di sini, dah. Saya tinggal di foto, ambil foto, jepret, udah selesai. Mobilnya Porsche, cakep juga, tapi gelap, jadi kalian nggak kelihatan. Percuma, deliver. Alhamdulillah hujannya sudah rada-reda. Jadi kayaknya kita udah bisa langsung menuju ke bini. Oke, ready. Aku pergi takkan lama. Wow. Oke guys, barusan ngedrop bini gua di rumah. Aman sudah. Tadi kopi udah sampai habis, udah harus ngisi lagi. Kita akan jalan. Gue sudah online dan so far total sudah $68 dan 89 sen. Bismillahirrahmanirrahim, doakan di sesi ketiga. Semoga rame. Sekarang udah jam 9 malam. Jadi jam dinner sebenarnya actually udah kelewatan. Tapi but it's okay. Tadi kita udah sempat pick up beberapa makanan kan, 2 makanan ya. Sekarang adalah waktunya after dinner. Kita akan balik ke daerah yang tadi siang kali ya, si Sotel Little Osaka. Oke guys, thank you loh by the way udah stay tune. Walaupun episode kali ini gue akui rada naik turun, actually turun doang sih, kagak naik. Impoten episode kali ini. Oke, ini pick up bus. Oke, thank you. Nah ini dia, boba kayaknya guys.
Nih tempat tadi kan, bener, alhamdulillah langsung dapat orderan. Ini tempat yang rame. Ini suami tempat dessert makanan Jepang rame sekali. Orderan buat Tristan udah gue ambil nih, minuman 2. Yuk kita ke rumahnya. Pengen lihat sejauh apa sih rumahnya. Let's go. Oke, ini orderan paling jauh hari ini. Jaraknya sekitar 6,4 miles. Dan waktu yang ditempuh kira-kira 11 menit. Dan daerahnya itu bisa gue bilang nama daerahnya itu Mid City. Oke, kita udah mau sampai di rumahnya, tinggal semenit lagi. Tapi kali ini dia bilang suruh telepon dia kalau udah di luar. Oke, kita lihat ya alamatnya dia tuh mana sih. Gang sini, Syafa. Tristan? Oh, oke. Oke guys, udah barusan. Ini mati ya si tap. Orangnya langsung keluar dan nggak even perlu gue telepon, udah langsung keluar, aman jadi. Check in dikit you guys, sekarang udah jam 9:30. So far udah 10 trip, total pemasukan baru $74 dan 93 sen, which means kita masih ada sekitar $25 lagi, $25 and some change untuk mendapatkan goal kita hari ini. Ini kelihatannya slow banget. Dari orderan terakhir itu yang gua drop sampai sekarang belum ada orderan lagi. Padahal gua udah muterin apa bahasanya, daerah-daerah yang banyak restoran yang biasanya rame, dan ternyata hasilnya nihil. Oke, jadi tolong doain aja semoga lancar terus. Rada lemes, bukan lemes sih ya, kayak ya elah mana sih gitu loh. Tapi ya namanya hidup harus bersabar. Kadang rame, kadang sepi. Walaupun akhir-akhir ini lagi sepi sekali. Dan juga gue sebenarnya ada project yang harus gue selesaikan. Project musik video atau video klip dari artis yang kalian pasti tahu, dan belum gue kerjain, mager. Only because sejujurnya gue nggak seharusnya bilang iya sama project itu. Sedikit merasa terpaksa, walaupun awalnya tertantang, tapi akhir-akhirnya kayak setelah selesai syuting tuh gue kayak aduh gitu loh, karena gue belum terlalu merasa segitu pede sama skill editing gue kalau buat video klip, apalagi buat artis yang udah besar. Kamera gue pas-pasan, lensa juga lensa dia yang ya oke lah gitu ya. Cuman kalau diminta lagi gue mungkin next time akan bilang enggak. Kalau diminta lagi, atau even sama artis yang beda gitu, gue mungkin akan bilang enggak, karena yang tadi gue bilang, nge-shootnya doang sih oke, ngambilnya oke, tapi ketika ngedit tuh gue udah nggak bergairah gitu loh. Jadi ceritanya tuh mumpung lagi di sini mau syuting video klip, gue iyain aja awalnya, ya udah ayo, tapi akhirnya gue ragu, gue bilang tapi gue kurang yakin deh. Gue udah jujur bilang dari awal gue kurang yakin, tapi kayak terus disemangati lah istilahnya, bukan dipaksa ya, cuma dibilang kayak ayo dong pasti bisa kok gitu. Jadi ya gue terconvince lah istilahnya, diyakinkan, ya gue merasa sedikit yakin, ya gue iyakan saja. Kesininya memang nggak langsung gue kerjain, karena pada saat yang bersamaan kan gue udah banyak banget nih yang gue tenteng, banyak yang gue juggle lah istilahnya ya. Jadi terbengkalai, terus akhir tahun kemarin YouTube udah makin genjor-genjornya, dan banyak kerjaan yang lain, jadi ya benar-benar terbengkalai banget. Dan sekarang apa istilahnya,
udah beberapa bulan ini belum kesentuh lagi gitu loh. So maybe abis pulang ini gue akan coba kerjain. Mungkin kalau kalian tahu siapa, jadi simpannya di hati, nggak usah diomongin di komen, apalagi disampaikan ke orangnya. 2,000 years later. Oke guys, setelah gue pikir-pikir, gue akhirnya menentukan untuk pulang aja dan ngerjain video klip yang tadi gue bilang, karena sangat mengganggu pikiran gue dan vibe-nya jadi negatif dan nggak enak banget. Dan ya gue mau selesain aja lah, suka nggak suka ya udah, tapi at least gue nggak ada pikiran kayak gini. Dan kebetulan juga Ubernya ini slow banget dan sekarang udah jam 10 malam. Sorry banget kalau hari ini kita tidak mencapai targetnya dan kelihatannya episodenya rada datar ya. Semoga kalian tetap enjoy dan gak kapok nontonnya. Terus di like dan di subscribe kalau kalian suka channel ini, ngelihat petualangan dan perjalanan gue Uber Eats, atau ngeliat konten-konten lainnya seperti tips tinggal di LA, atau ngobrol bareng teman-teman yang ada di LA, teman-teman Indonesia. Itu di subscribe aja dan loncengnya nyalain. Dan tentu di komen di bawah, tadi gue siang sempat ada pertanyaan tentang makanan favorit kalian kalau lagi hujan-hujan. Oke, apakah itu? Gue penasaran banget, ya nggak sih? Kalau gue kan mie rebus pakai kornet, ya internet lah basically. Tapi telurnya telur ceplok, bedanya itu aja. Oke, ya udah, thank you banget guys udah nonton. Sorry banget sekali lagi kalau kiranya episode ini anti klimaks. Jangan kapok sekali lagi. Nama gue Yafi Virus. Be nice to one another, of course. And asalkan engkau tetap menanti. I will see you next time. Bye. Menanti.